Hadis dipunriwayataken dening Ibnu Umar annahu kana idza dakhala, bahwasanya bila ia memasuki dakhala adna al-haram, adna itu yang mepet, yang berdampingan dengan al-haram, yaitu amsaka anit talbiyati, amsaka biasakan untuk bertalbiyah, amsaka yang siku, amsik menjaga diri dari, berarti tidak boleh menyelesaikan atau berhenti untuk bertalbiyah. Amsaka, amsik, tahanlah. Summa yabitu bidhitua, kemudian beryabitu, bermalam, mengadakan mabit. Bidhitua ini Makkah niku piyambak, Masjidil lingkungan Masjidil Haram niku. Summa yusalli bi subha, lajeng nuli panjenenganipun salat wonten ing Zitua niku, wilayah yang Al-Haram, kota-kota lama, salat subuh. Wa yartasilu, lajeng Rasulullah siram. Wa yuhaddisu, lan ugi diceritake anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saat temene Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, adalah memperlakukan yang semacam itu. Jadi demikian itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pun mlebet wonten daerah ingkang cerak kaliyan Masjidil Haram, tanah-tanah terdekat niku, Rasulullah SAW menahan untuk tidak bertalbiyah saat bermalam di Zitua, itu wilayah terdekat atau pintu masuk, sehingga beliau mandi setelah sholat subuh itu. Demikian juga diceritakan oleh muttafaqun alaih, yaitu Bukhari Muslim, kaitannya dengan amaliyah ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lajengaken pencekam bukan ini untuk tantangan larangan ketika berikram. Kelajengaken at-tawaf, tawafan itu kata lain pun daro ya dulu berputar. Dengan istilah tawaf maka tidak sembarang putaran, sehingga putaran yang diatur sedemikian rupa itu namanya tawaf. Langsung sarahipun summat hulil masjidal harama malam takun junuban. Summa, kemudian udkhulil masjidal haram, masuklah ke Masjidil Haram malam takun junuban, selagi kalian tidak keadaan junub atau berhadas besar. Ketika hadis ingkang kaping dalil ingkang kaping 21. Oleh qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu
la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taltasilu. Surat An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa wong kang padha iman la taqrabus sholata, aja sira padha nyerahi salat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu, sehingga kalian menjadi tahu ma taquluna, kalian apa yang kalian omongkan. Jadi nganti kowe sadar, jangan mendekati sholat. Wala junuban, lan uga aja wong sing junub kuwi mau nyerahi salat, illa abiri, kajaba wong sing berlalu, sabilin, dalam berjalan. Jadi gur bablas wae, hatta taltasilu, kecuali kalau sudah kalian mandi. Surat An-Nisa. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Hadis diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha ngomong, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, inni la uhillu, sesungguhnya aku tidak menghalalkan al masjidah, yang namanya masjid, li haidin, bagi orang yang dalam keadaan haid, wala junubin, dan juga orang dalam keadaan junub. Pun komplit satu ayat, satu hadis. Jadi haidin kalian junubin niku bedane ya kalian junubin wong lanang masuk. Tapi kalau haid, orang laki-laki tidak mungkin haid. Jadi ini wong lanang wong wadon sing sedang junub atau sedang berhadas besar. Hadis Abu Dawud disahihkan dening Ibnu Huzaimah. Sama majelis taklim rahimakumullah, salajengipun watib bil baiti sab'ata aswatin ja'ilal baita ayyasarika mubtadi'an bil hajaril aswadi wastamilhu waqabbilhu inistata'ta awistamilhu biyadika waqabbilha aw ashir ilaihi binahwi asaw waqabbilhu. Watib bil baiti sab'ata aswatin, dan bertawaflah tib tobaya tubuh tawikun taibun, jadi tawaf, jadi berputar daroya dulu dewau bil baiti wonten nggih baitil atiq niku wonten baitullah niku sab'ata aswatin, dengan 7 kali aswatin itu ya putaran. Ja'ilal baita, yang menjadikan atau yang dimulai dari ketika di Baitul Haram itu, ketika di seputaran Ka'bah, ayyasarika, dari arah
yasirun kiri, tekone kiri, utare kanan. Jadi melawan jarum jam, tidak searah jarum jam. Mubtadi'an dimulai bil hajaril aswadi, dari batu hitam atau hajar aswad. Wastamilhu dan istamala yastamilu itu menyentuh. Wastamilhu waqabbilhu qabbala yuqabbilu itu ketemu dan temui. Jadi ditemuke antarane mata yang memandang atau muka yang menghadap dengan apa yang dipandang atau apa yang dihadap. Itu akhirnya dikecup atau dicium. Ini stata'ta, yen gue mampu, yen gue isoh yang rono. Jadi ini maksudnya pun ojo mangsa-mangsa bisa iso muwae. Awis talimhu, utawa gue cukup nganggo talima, istalima, yastalimu, yang kata-kata salima. Jadi memberikan isyarat damai, biadika dengan tanganmu, waqabbilha dan ciumlah atau temuilah atau hadapilah itu. Au asyir ilaihi, atau berikan dia itu isyarat binahwi ason, dengan cara menunjukkan atau dengan cara tongkat, tongkat apa piye, jelas membawa itu. Ason waqabbilhu, dan kemudian ciumlah tongkat sebagai perantara itu tadi. Jadi rasa-rasa tenang yes, dengan lantaran tongkat atau apapun, yang penting kita tidak abai terhadap hajar aswad. Intinya itu. Kita bika dalil tingkang kaping rorikun. Wali hadirin Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima Makkah atal hajarota fastalamahu summa masya ala yaminihi fawamala salasan wa masya arba'an. Faromala rawahu Muslim wan Nasa'i. Hadis dipun riwayataken Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW idza qadima, ketika mengawali datangnya Al-Makkata, wonten ing Makkah, maksudipun mun wonten tanah haram, atal hajarota, menawi Rasulullah miwiti teka wonten ing hajar aswad. Fastalamahu, maka Rasulullah SAW istalamahu, memberikan isyarat atau menyayangi atau damai, itu mengusap hajar aswad itu. Tsumma masya, kemudian Rasulullah berjalan, masya yamsi, ala yaminihi, menuju ke arah kanan. Faromala, terus berjingkat-jingkat, lari-lari kecil, salasan, 3 kali. Wamasya, lan berjalan, arba'an, 4 kali. Itu 7 kali itu
dimulai dari yang pertama itu kan di kata-kata faromala romala yang luas ini kelempar rimal itu batu kecil, akhirnya rimal kalau di doanya Abu Nawas itu menjadi pasir itu kan batu-batu kecil. Walam biza itun mislu ada rimal. Jadi Rasulullah SAW nalikanipun mlebet wonten ing Baitul Haram niku langsung mendatangi Hajar Aswad, kemudian mengusap, kemudian berjalan dari arah kiri menuju ke kanan, 3 dengan cara berlari-lari kecil, kemudian 3 berlari-lari kecil dan berjalan biasa 4 kali sebagai penutupnya. Hadis diriwayatkan Nasa'i, Muslim dan Nasa'i. Jamaah majelis taklim rahimakumullah, kita lajengaken hadis syarah ingkang kaping lanjutannya. dua tiga deh. Dan tiap engkau sampai di rukun Yamani, maka usaplah kepadanya atau berilah isyarat kepadanya sambil membaca takbir dan tidak usah mengecupnya. Ini pengecualiannya takbir. Dua tiga itu loh. Oh iya. Lanjutan ini Wali hadits Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qatima Makkah ata hajarata. Mun kudu wong cekap ya. Rawah Muslim wa Nasa'i ini kudu wau. Nggih ta? Lanjutan itu. Lajeng wali haditsin Abisi bin Rabi'ah qala ra'aitu Umar ja'a ilal hajari wa qala inni la a'lamu annaka hajarun walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka summa dana minhu wa qabbalahu. Hadis diperkatakan dengan Abbas bin Rabi'ah ngomong ra'aitu Umar ja'a ilal hajari, ketika Amar sedang mendatangi Hajar Aswad lola, jadi Rabi'ah itu ngomong kayak aku wis tau ngerti nalikane Umar makani ning nggon Hajar Aswad. Faqala nuli Umar ngomong inni la a'lamu annaka hajarun. Aku ora pengen ngerti kowe iki watu apa. Walaula kalau toh tidak demikian anni ra'aitu, yaitu dengan aku mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecup kamu, mencium kamu, ma qabbaltuka, maka tidak akan sudi aku mencium kamu, summa dana, kemudian dia bergegas-gegas minhu untuk melakukan itu atau dari percakapan itu
faqabbalahu, kemudian dia mencium atau mengecup Hajar Aswad itu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Abu Dawud. Ini ashabus sunan, rawi yang 4. Rawahul arba'ah. Jamaah majelis taklim rahimakumullah, kalajengaken hadis bahasan ingkang sami. Wali hadis Ibnu Umar su'ila anis tilami al-hajari faqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Rawahul Bukhari. Wali hadis Ibnu Abbasin qala tawafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i ala ba'irin yastalimu ar-rukna bimihjanin. Muttafaqun alaih. Artinipun hadis dipun riwayataken dening Umar yang ditanya tentang anil istilami, tentang cara untuk mengusap, membelai, menyentuh al-hajar aswad. Faqala, nuli Ibnu Umar ngendika ngomong, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku wis tau ngerteni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika iku ngusap Hajar Aswad lan uga mencium mengecup Hajar Aswad tersebut. Hadis diriwayatkan dening Bukhari. Wali hadis Ibnu Abbas, wonten ugi hadis ingkang diriwayatkan dening Ibnu Abbas inggih menika tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nate tawaf fi hajjil wada'i, yaitu nalikane haji wada', haji terakhir, tahun haji terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ba'irin, di atas ba'ir, di atas unta. Yastalimu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap Hajar Aswad itu dari atas unta. Ar-rukna bimihjanin, itu tadi sebagai rukun. Ar-rukna bimihjanin, dengan mihjan. Mihjan itu hijnun, tempat untuk bertumbuh. Bertumbuh ya, kalau orang berjalan yang bertumbuh pada tongkat. Rawahu muttafaqun alaih. Itu dikatakan muttafaq alaih berarti Bukhari ada, Muslim juga ada. Saya bahasa nih. Terus berikutnya wali hadis Abi Tufailin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti wa yastalimur rukna bimihjanin ma'ahu wa yuqabbilul mihjana rawahu Muslim. Dan untuk hadis yang diriwayatkan oleh Tufail, Abi Tufail ngomong, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tahu ngerteni. Yatufu bil baiti, yaitu Rasulullah nalika iku lagi tawaf ning Baitil Atiq utawi seputaran
Wis pokoke nang Ka'bah bil baiti wa yastalimur rukna. Lalu Rasulullah SAW mengusap yang sebagai rukun, yaitu mengusap Hajar Aswad. Bimih janin kanthi tongkat perantara untuk tumpuan jalan itu tadi, ma'ahu bersamanya, wa yuqab bilu dan mencium atau mengecup al-mihjana pada mihjan itu. Jadi menjadikan tongkat itu sebagai perantara sampai menyentuh pada Hajar Aswad. Rawahu Muslim. Wali hadis Ibnu Umar, wonten ugi hadis dipun dening Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza tawafa bil baiti tawafa. Nalikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nglakoni tawaf ana ing sawijining masjid menika kangge haji menika kawon nggih tawaf Ka'bah atau wafal awwala habba salasan. Jika Rasulullah SAW melakukan tawaf yang awal dengan cara habba salasan, dengan cara melangkah dengan pendek-pendek 3 kali, wa masya arba'an, dan berjalan 4 kali, wa kana yas'a, lan nalikane niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersa'i bi batnil al-masili, bi batnil masili, menika batnun, nun itu tengah-tengah, masapun perut, al-masil, masil. Idza tawafa, nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf baina sofa bersa'i, maksudipun tawafa wal marwah, dan marwah sa'ya, sa'i ini itu. Jadi sa'i dari al-batni niku nggih maksudipun ingkang pusat niku berbau sofa al-marwah idza tawafa. Nalikane dheweke berlari-lari kecil seperti pada ketika tawaf. Jadi tawaf niku seperti sa'inya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 3 kali itu. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan dening Bukhari Muslim secara bersama-sama. Jamaah masih taklim masyarakat pun bisa nggih. Kalau kan kirang selepat ingin kula ngaturaken waosan utawi mbok menawi wonten kata-kata sing janggal ing arti wonten mriki kalian ingkang kasrat wonten Arabipun ingin lebih mendasar lagi monggo. Sakil dari arah kiri ke kanan. Nggih. Maka bahasa jalur jam. Balik. Jadi jam kan ngene. Lama. Siapa ini? Heeh. Ini kan dari ini. Iya ngene. Jalannya mana? Yang ini orang kiri. Iya, lah makanya kita melihatnya itu yang mau kita makan jambi sing dienggo fokus iki Ka'bah kuwi, Ka'bah di tengah itu. Itu berlawanan arah kalau saya itu aslinya iki melangkah. Sa'yan. Nah, sa'yan itu langkah saja. Sa'yan kalau imam langkah tegap.
Terus memang karena kan junub sama haid itu, Ya. itu kan oleh dia kan dan sholat. Ya. Itu di luar sholat itu sholat di masjid. Makanya Ya. di Ramadan, nah ini kan yang dilakukan Masjidil Haram. Nah, kemudian kalau di masjid yang lain lah, ini tuh sakit banget masuk dalam keadaan junub ataupun haid. Tetap sama, tidak boleh Hukumnya. berhenti. Kalau boleh masuk ya cuma berlalu saja, abiri sabil istilahnya. Jadi tidak boleh berhenti, tidak boleh. Karena kalau yang junub kan kena tidak akan tetes lagi. Tapi kalau haid, makanya ketika haid itu ada, terus jangan mendekat. Kalimatnya justru jangan mendekat. Gitu, makanya ketika walaupun itu bukan tempat yang selayaknya untuk sholat, tapi kalau memang di situ dilaksanakan untuk sholat, maka juga harus menjauh atau tidak boleh dekat-dekat dengan keberadaan di situnya. Makanya ketika orang yang sedang haid itu disuruh keluar dari rumah untuk menyaksikan itu tidak langsung dekat dengan tempat untuk sholat itu sendiri, musola. Pun dia, kan dia. Wani bilang rahimahullah, mata bilang salah satu punya bangga badan. Pada kalau sholatkan ke Mas Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makanya harus yang baru menikah,